acara satu, yaitu pengenalan website Ina Geoportal dan georeferencing. Masuk ke websitenya, yaitu Tanah Indonesia portal web. Kemudian sini. Kemudian itu kalau sudah memiliki akun bisa ke login. Kalau belum ada itu bisa ke registrasi. Karena udah punya akunnya kita login, dimasukin email sama passwordnya. Kemudian pencet login, sukses. Kemudian ke unduh data. Pilih yang data RBI cetak 25K. Kemudian dicari Hetasan di Kabupaten Semarang. Nah, untuk kodenya itu kan yang 1408-524 sama 1408-522 itu diunduh. Caranya diklik dulu, habis itu ada unduh 25K 1408-524 zip. Ini diunduh, klik aja. Sama yang ini. Yang 522 ini diunduh juga. Untuk selanjutnya itu dilakukan proses georeferencing. Masuk ke ArcGIS, ke kanan, untuk mengatur koordinat sistemnya, klik properti, dan koordinat sistemnya dipencet yang WPS 1884 GTM Zone 49S. Oke, kemudian klik kanan add data, konekin ke folder yang dipilih buat ekstrak data tadi. Kemudian dimasukin ini, add. Oke, satu lagi. Nah, untuk proses georeferencing itu dipilih salah satu dulu yang 524. Kemudian di sini pilih yang 524 juga. Kemudian prosesnya itu ngasih titik di antara perpotongan garisnya. Klik add control point, kemudian diklik di kanan, kemudian input DMS offline and lat. Dimasukin angkanya sama yang di sini. Nah, kalau untuk longitude itu kan berarti itu yang tegak ini, tegak menurun. Itu 110, 22, 30. Ini udah benar kemudian kalau latitude yang mendatar atau horizontal 07, 15, 00. Dipastiin ininya benar. Ya, sama stop. Oke. Kemudian kalau nggak muncul, ke zoom to layar. Kemudian di titik yang kedua, ya sama. Sini, untuk TMS. Limitnya menurun. 110, 30, 00, aduh. 00. Terus ini, 07, itu 15. Ini 00, masuk 5S. Oke. Habis itu, ini dilakuin pada 4 titik yang berpotongan. 110, 30, terus itu 00, yes, sama 07, 22, 30, S. Oke. Kemudian, titik yang keempat. Input 0, 22, 30, 07, 22, 30, S. Oke.
Nah, setelah sudah selesai di 4 titik ini, kita pencet georeferencing dan diupdate. Ini wajib diupdate. Kemudian di peta yang satunya ini dipilih yang 522, terus dilakuin kayak yang tadi. Ini kan di add control point-nya. Input TNS-nya 110, 22, 40, 07, 22, itu gimana sih? 22, 30. Ini S, oke. Terus titik kedua 110, 30, 00, 07, 22, 30. Yes, oke. Di titik yang ketiga juga sama. Aduh. MS-nya itu 110, 30, 00, 07, 30, 00. Ininya S, oke. Oh, titik yang keempat. Input 110, 22, 30. Terus ini 07, 30, 00. S, oke. Setelah itu diupdate georeferencing. Kalau sudah selesai georeferencing itu seperti ini. Untuk selanjutnya itu ada acara yang kedua yaitu digitasi. Setelah dilakukan georeferencing ini, kemudian kita ke katalog, pilih cari data batas wilayah. Untuk diinput, setelah dimasukin data wilayah administrasi, kita akan selection di area Kecamatan Getasan ini aja. Caranya itu klik kanan, open attribute table, kemudian di ini select by attribute, kemudian dipilih nama PJ, klik 2 kali sama dengan get unique, pilih yang Kecamatan Getasan, apply. Setelah itu ini di close dan udah ada batas-batasnya di Kecamatan Getasan sendiri. Kemudian itu dilakukan selection, dipilih yang create layer from select feature. Jadi ini untuk wilayah Getasan sendiri. Kemudian untuk membuat batas kecamatan search yaitu polygon to polyline. Pilih inputnya itu yang wilayah kecamatan Getasan tadi yang sudah di selection, input, terus outputnya dipilih ke folder, dinamain batas kecamatan. Di sini save, habis itu oke. Nah, kalau udah centang berarti berhasil. Kemudian itu dilakukan digitasi. Pilih folder yang buat nyimpen data-data peta. Diklik kanan, pilih new, kemudian save file. Mau
mendigitasi pemukiman dinamain pemukiman. Kemudian feature type-nya dipilih yang polygon. Terus mengatur koordinat sistem 1984 zone 49S. Oke, udah. Habis itu ke editor, start editing, pilih yang pemukiman. Kemudian untuk memulai digitasinya ke create feature, klik yang pemukiman dan dipastiin ini ke polygon. Membuat titik-titik di peta yang sesuai pemukiman ini. Terus ini lakuin ke semua pemukiman yang berwarna oranye-oranye ini di dalam Kecamatan Getasan. Ini setelah digitasi yang pemukiman selesai, kemudian klik editor, save edit, kemudian klik yang stop editing. Selanjutnya itu mendigitasi area tegalan yang berwarna kuning, kemudian yang biru garis-garis ini merupakan sawah tada hujan, yang hijau ini adalah perkebunan, area ini adalah semak belukar, dan di sini ada hutan. Untuk hasil digitasi semuanya itu kayak gini. Setelah digitasi yang polygon selesai, itu melanjutkan ke digitasi membuat polyline. Caranya sama, klik kanan, new, kemudian save file. Polyline itu jalan, dipilih polyline, terus pilih koordinat sistem. Oke, kemudian ini bisa di-unchecklist dulu. Ini mau mendigitasi yang jalan garis merah ini, kemudian ke editor, start editing, pilih yang jalan. Oke, create feature, pilih yang jalan dan di sini line, kemudian di sesuai garis merah-merah ini yang berarti itu jalan. Udah seperti ini, lakuin sampai semuanya terdigitasi. Untuk yang garis biru ini merupakan sungai, itu juga di polyline. Ini setelah jalan sama sungai di polyline selesai, klik editor, save edit, dan stop editing. Selanjutnya itu digitasi yang poin, ini di unchecklist dulu. Untuk poin-poin ini mendigitasi, contohnya makam Islam, ini gereja, ini musola. Caranya itu sama, klik kanan di foldernya, new, save file, poin berarti ini makam Islam. Poin koordinat sistemnya dipilih zone 49S, kemudian OK, klik editor, start editing, pilih yang makam Islam. Oke, create feature, pilih makam Islam dan poin. Kemudian di sini ditambahin titik, dilakuin ke semua poin-poin yang ada di sini, termasuk ini jembatan juga, ini kantor desa. Kalau udah semua, diklik editor, save edit, stop editing. Digitasi poin udah selesai. Yang acara 3, pembuatan peta SPL. Pertama, masukin data administrasi wilayah, batas wilayah input. Buat mencari kecamatannya itu diklik kanan, open attribute table, kemudian klik table option, terus pencet yang select by attribute, klik nama BJ sama dengan
get unique value, pilih yang Kecamatan Getasan, apply, close, kemudian klik kanan, selection, klik yang create layer from select feature, kemudian itu export data, klik kanan, data, export data yang udah diekspor diganti namanya menjadi kecamatan. Oke, setelah itu buat peta kemiringan lereng. Pertama add data Demnasnya. Setelah data Demnas dimasukin, kemudian ke search, cari define projection, kemudian klik ini, bagian input dimasukin data Demnasnya, kemudian WGS nya ganti yang WGS 1884, kemudian oke. Udah selesai define projection, terus klik search, extract image, inputnya data Demnas Kecamatan Getasan. Oke, ini udah. Kemudian data Demnasnya di unchecklist. Setelah ini klik search, cari log, pilih yang spatial analisis, kemudian untuk inputnya tadi yang ekstrak dari Demnas, output measure-nya diganti ke recent rise, z factor itu 1, klik OK. Slope udah berhasil. Setelah itu klik search lagi, pilih yang reclassified spatial analysis, untuk input rasternya tadi hasil dari slope, kemudian itu klik classify, classesnya diganti menjadi 5, menjadi 8, 15, kemudian 25, 45, dan 100. Habis itu klik OK. Setelah itu klik OK lagi. Reclassify berhasil. Setelah itu klik search lagi, cari raster to polygon, klik, kemudian inputnya itu yang hasil reclassify, kemudian klik OK. Selesai. Hasil dari raster to polygon ini di solve inputnya. Untuk di solve field ini yang dicentang grid code, kemudian klik OK. Di solve berhasil. Setelah di solve berhasil itu klik kanan, open attribute table, yang table option dan add value, namanya itu kemiringan dan tipenya diganti yang teks, kemudian diklik OK, kemudian klik editor, bagian kemiringan ditulis sesuai dengan pembagian kemiringannya. 5 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 45%, akhir 45 sampai 100%. Setelah itu klik editor, save edit, stop editing, kemudian processing, di solve lagi, inputnya hasil di solve pertama, kemudian dicentang yang kemiringan, kemudian klik OK. Di solve udah berhasil. Kemudian hasil di solve terbaru diklik kanan, kemudian klik property dan rename menjadi peta kemiringan lereng. Kemudian klik apply, klik simbologi, klik kategori, value fieldnya itu dipastiin di kemiringan, kemudian
add all value. Untuk warnanya bisa dipilih yang semenarik mungkin. Kalau belum sesuai bisa disesuaikan urutannya. Kalau udah sesuai, klik apply. Ini hasil peta kemiringan lereng sudah selesai. Selanjutnya itu membuat peta jenis tanah. Pertama ke katalog, klik peta jenis tanah di input, klik geoprocessing, klik inputnya itu yang jenis tanah, dan klik feature-nya yang Kecamatan Getasan. Oke, kliknya udah selesai. Kemudian Cimerah diganti dulu, tanah Getasan, apply ke simbologi. Kemudian klik yang kategoris, ini pastiin ke SKTN. Kemudian di add all value, klik apply, lalu oke. Ini di unchecklist, peta jenis tanahnya udah selesai kayak gini. Selanjutnya itu membuat peta SEL penggunaan lahan. Pertama ke katalog, klik data yang Kabupaten Semarang, kemudian ke vegetasi ini diinput semuanya, kemudian sama yang lingkungan terbangun itu ada industri sama permukiman. Setelah itu ke klik geoprocessing, klik ini inputin satu-satu dari penggunaan lahan ini semuanya. Setelah semuanya udah diklik, klik geoprocessing yang merge, itu input datanya di semuanya yang udah diklik. Kemudian klik OK, hasil merge dari semua klik ini, kemudian di geoprocessing, di dissolve inputnya, kemudian klik yang nama PJ. Oke, kemudian peta penggunaan lahan udah jadi. Ini di unchecklist saja. Kemudian membuat satuan peta penggunaan lahan. Untuk menggabungkan satuan peta lahan itu klik geoprocessing, klik intersect, kemudian feature-nya dimasukin ke penggunaan lahan tadi, peta jenis tanah sama peta kemiringan lereng. Kemudian oke, kemudian hasil intersect tadi di dissolve. Oke, kemudian ini klik ke simbologi, kategori minifill, pilih yang jenis tanah, SKTN sama kemiringan, add all value, apply, oke. Satuan peta lahan udah jadi. Untuk acara 4 itu yang selanjutnya mengenai visualisasi data spasial 3 dimensi. Yang pertama, masuk ke aplikasi Arsin, mengatur koordinat sistemnya, klik kanan pada scene layer, klik scene property, dipilih yang WGS 1984, klik OK. Kemudian add data dimnas bisa dimasukin semuanya.
kemudian ke search, dicari mosaik volume raster, pilih, kemudian inputnya itu semua data. Setelah data udah dimasukin, untuk output location kita bisa memilih folder tujuan untuk menyimpan datanya. Kemudian raster extensionnya spatial reference for raster ini opsional. Kalau mau diisi bisa mengisi dengan WGS 1984. Pixel type-nya diganti menjadi 32 bit signet. Kemudian number band-nya bisa diisi 1. Oke. Setelah mosaik volume raster selesai, data dimensinya bisa di-unchecklist. Kemudian untuk mengatur elevasi dari data ini agar bisa menjadi 3 dimensi, pada layer block object diklik kanan ke properti, kemudian pada kolom page height elevation for surface ini diganti yang floating on a custom surface, kemudian ini diganti 0,00002. Ini tergantung berapa angkanya untuk mengatur elevasinya. Kemudian apply dan oke. Kemudian untuk warnanya bisa diganti nih. Oke. Untuk visualisasi data spasial 3 dimensi sudah selesai. Kemudian saya mau menjelaskan warna-warna yang dapat di visualisasi 3 dimensi ini menggunakan fitur fly. Jadi daerah dengan warna putih hingga merah itu termasuk dataran tinggi. Untuk daerah yang berwarna hijau hingga hijau muda itu termasuk dataran rendah. Untuk bagian yang berwarna biru ini termasuk lautan atau daerah perairan. Selanjutnya di acara 5 yaitu layouting peta, saya mau melayout peta digitasi. Pertama ke file, page and print setup, kemudian pilih yang landscape. A4. Oke. Kemudian ke layout view, petanya bisa disesuaikan besarnya. Untuk skalanya bisa diatur, bisa 1:100.000. Kemudian untuk informasi lainnya itu bisa ditambahin dengan menggunakan rectangle. Kemudian klik ke properti, buat fill colornya itu no color dan outline-nya berwarna hitam. Outline width-nya 1. Oke. Kemudian membuat seperti itu lagi.
untuk data-data yang lainnya. Color ini hitam satu, oke. Kemudian membuat lagi color hitam, oke. Lagi Kemudian di sini bisa input logo UNS serta judul untuk petanya sendiri. Kemudian di sini bisa untuk legenda dari simbol-simbol yang ada maupun warna-warna yang di dalam peta. Kemudian di sini bisa diinput sistem koordinatnya. Kemudian ini untuk hasilnya setelah ditambahin data-data informasi yang ada dari dalam petanya, kemudian ditambahin skalanya dan arah utara, serta di sini ada koordinat gridnya.